Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman yang di rumah? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang mapel atau mata pelajaran i'rab yang insya Allah akan kita pelajari bersama-sama pada pertemuan kali ini. Namun sebelum itu, marilah kita mulai dengan berdoa bersama-sama agar nanti kita belajar dengan lancar, tidak ada hambatan suatu apapun. Baik, mari kita mulai. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Oke, terima kasih pada teman-teman. Baik, mari kita mulai pelajaran hari ini, yaitu tentang i'rab. I'rab itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya yang dinamakan i'rab itu adalah perubahan dari akhir kalimat. Jadi setiap kalimat yang ada di dalam bahasa Arab kan ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, lalu kemudian ada kalimat huruf. Nah, tapi tidak semuanya mengalami perubahan, tidak semuanya mengalami i'rab. Yang mengalami i'rab hanyalah kalimat isim dan kalimat fi'il mudhari. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Cuman sebelum itu, untuk mengenalkan kepada teman-teman yang di rumah, sebenarnya kayak gimana sih kalimat yang mengalami i'rab itu? Contohnya begini. Di dalam Al-Quran ada teks atau lafadz. Saya ambil contoh misalkan teks atau lafadz yaitu Alkitab. Bisa diperhatikan di papan tulisnya. Lafadz Alkitab di dalam Al-Quran ini kadangkala ada yang berharokat dhamma. Contohnya dzalikal kitabu. Contohnya dzalikal kitabu. Nah, tapi di satu sisi, di lain ayat, ini terkadang terbaca kasroh. Semisal wal kitabil mubin. Wal kitabi al-mubin. Yang tadinya kitab dibaca dhamma, kemudian kitab dibaca kasroh, lalu ada lagi yang khudhil kitabah, khud al-kitabah, atau cara membacanya khudhil kitabah. Nah, jadi teks atau lafadz Alkitab di dalam Al-Quran itu ada kalanya yang terbaca dhamma, seperti ayat dzalikal kitabu la raiba fihi. Lalu kemudian ada yang terbaca kasroh, wal kitabil mubin. Lalu ada yang terbaca fathah, hudil kitabah. Nah, perbedaan harokat inilah yang namanya i'rab. Perbedaan inilah yang namanya i'rab. Jadi berubah-ubah. I'rab itu berubah-ubah, perubahan pada akhir kalimat. Itu contoh pengenalan kepada teman-teman yang di rumah. Sebenarnya i'rab itu seperti itu. Jadi perubahan akhir kalimat. Yang saya ambilkan contoh di Quran itu ada teks Alkitab yang tidak selamanya Alkitabu dibaca kitabu terus, tidak. Tapi ada kalanya yang membaca Alkitabi, ada kalanya yang membaca Alkitabah. Nah, itulah yang namanya i'rab atau perubahan. Teman-teman,
nanti kita akan menggunakan kitab kecil ini selama belajar. Bisa dilihat. Nah, kitabnya berwarna hijau dengan judul Al-I'rab Al-Muyassar, i'rab yang mudah. Ini nanti yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, kitab ini yang mengarang atau yang menulis adalah Bapak Abdul Khalik bin Hasan dari Bangkalan. Bapak Abdul Khalik bin Hasan dari Bangkalan, yang mana beliau merupakan juga asli alumni MG, santri MG, yang memiliki catatan kecil tentang nahwu dan shorof. Kemudian waktu itu diminta oleh kurikulum pondok untuk menyempurnakan catatan kecilnya, ditambahi dengan keterangan-keterangan dari kitab-kitab yang lain. Akhirnya terbentuklah buku yang seperti sekarang ini. Nah, di buku ini makanya dikasih logo MG, baik di depan maupun di belakangnya ini, karena ini merupakan asli produk MG, asli terbitan MG. Jadi di toko buku yang lain, toko buku manapun tidak akan dijumpai. Jadi kalau mau beli ya di MG, harus ke MG kalau pengen memiliki. Nah, kemudian setelah beliau menyelesaikan tulisannya, setelah menyelesaikan yang kitab berjudul Al-I'rab Al-Muyassar ini, kemudian sebelum dicetak, beliau sowankan dulu kepada Bapak Haji Syakir Ridwan. Makanya di awal kitab setelah cover kemudian dibuka, itu ada tanda tangan Abah Syakir atau tanda tangan Bapak Haji Ahmad Syakir Ridwan, yang beliau adalah salah satu mudir di pondok pesantren Madrasatul Quran. Nah, kemudian setelah diperiksa dan ternyata layak untuk dijadikan sebagai pelajaran di MG saat itu, maka kemudian dicetaklah buku Al-I'rab Al-Muyassar. Lalu kemudian setelah buku ini jadi, Bapak Abdul Khalik yang asli MG, alumni MG, kemudian boyong, diambil menantu oleh Kiai Jamal dari Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Jadi sekarang beliau ini lebih fokus tinggal di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Oke, itu sekilas tentang penulis dan kitab yang akan kita gunakan. Langsung masuk ke materi. Tadi i'rab secara singkat tadi saya katakan adalah perubahan akhir kalimat yang kadangkala terbaca bu, kadangkala bi, kadangkala ba. Itulah yang tadi namanya i'rab. Lalu bagaimana definisi i'rab itu sebenarnya? Mari kita saksikan bersama-sama.
Nah, ini definisi atau arti i'rab itu sebenarnya apa sih? Al-i'rabu huwa, i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan beberapa akhir kalimat, likhtilafil awamili, berubahnya ini dikarenakan beberapa amil ad-dakhilati yang masuk, dikarenakan perbedaan beberapa amil yang masuk alaiha, masuk kepada awakhiril kalim ini. Nah, perubahannya ini baik secara lafdon jelas, atau takdiron, atau dikira-kirakan. Jadi ada yang kelihatan secara jelas perubahannya, ada yang tidak kelihatan. Jadi seolah-olah tidak mengalami i'rab, tapi dia mengalami i'rab. Oke, jadi i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat dikarenakan perbedaan amil yang masuk padanya, baik secara jelas ataupun dikira-kirakan. Nah, perubahan akhir kalimat tadi sempat saya katakan, akhir kalimat itu kan ada 3, ada isim, ada fiil, kemudian ada kalimat huruf. Nah, dari ketiganya ini yang mengalami i'rab hanya kalimat isim dan kalimat fiil. Kalimat huruf tidak mengalami i'rab, tidak mengalami perubahan. Jadi yang mengalami perubahan, yang mengalami i'rab hanya kalimat isim dan kalimat fiil. Itu pun nanti fiilnya fiil mudhari yang mengalami i'rab. Oke. Sekarang akan saya ambil contoh dulu yang kalimat isim. Yang kalimat isim yang mengalami i'rab, mengalami perubahan. Contohnya tadi sudah saya kasih contoh di permulaan, yaitu yang pertama untuk kalimat isim, lafadz al-kitabu. Dalikal kitabu, lalu kemudian wal kitabi, lalu kemudian ada khuzil kitab. Dalikal kitabu dibaca dhamma, wal kitabi dibaca kasroh, khuzil kitabah dibaca fathah. Nah, inilah yang namanya i'rab. Jadi perubahan akhir kalimat dikarenakan beberapa amil yang masuk. Amil itu apa? Amil itu faktor. Faktor yang menyebabkan dia dibaca dhamma. Faktor amil yang menyebabkan dia dibaca kasroh, faktor atau amil yang menyebabkan dia dibaca fathah. Nah, ini likhtilafil awamil ad-dakhilati alaiha. Jadi berubahnya ini, perubahan akhirnya ini biba itu karena memang ada amilnya, ada faktornya. Lafadz al-kitabu, kenapa kok dibaca al-kitabu? Kok tidak kitabi saja? Karena di sini ada zalika. Ada zalika yang menjadi posisinya dalam ilmu nahwu menjadi mubtada. Menjadi mubtada isim isyarah yang menjadi mubtada. Kemudian lafadz al-kitabu ini menjadi khobar.
Yang dalam ilmu nahwu khobar itu harus berirob rofa, karena khobar ini dirofakan oleh mubtada. Itu nanti akan kalian temui dalam pelajaran nahwunya. Sehingga lafadz alkitabu ini amilnya, amil yang menyebabkan alkitabu dibaca dhamma itu adalah zalika. Yang kedua, wal kitabi. Kenapa kok enggak wal kitabu saja atau wal kitabah? Tapi nyatanya di Quran wal kitabi. Faktornya apa? Amilnya apa? Lafadz alkitab yang awal dibaca bu, faktornya zalika. Untuk yang kedua, lafadz alkitab terbaca bi kasroh. Ini amilnya adalah ini wawu kosam, wawu yang menunjukkan makna sumpah. Wal kitabi al mubin, lanjutan ayatnya. Wal kitabil mubin, demi kitab yang jelas. Demi kitab yang jelas keterangannya atau yang jelas maknanya gitu. Nah, ini maka amil faktor yang menyebabkan lafadz alkitab dibaca kasroh adalah wawu kosam. Gara-gara ada wawu, maka dia dibaca kasroh, tidak boleh dhamma. Yang ketiga, lafadz alkitab itu terbaca fathah, alkitabah. Tidak boleh alkitabi atau alkitabu. Nah, mengapa? Karena di sini ada amil. Jadi dia berubahnya ini karena ada amil yang menyebabkan dia dibaca fathah. Apa amilnya? Amilnya yaitu ini, lafadz khud ini. Khud ambillah sopo siro alkitabah, sehingga ini menjadi maf'ul. Nah, nanti dalam ilmu nahwu maf'ul itu pasti i'rabnya nasab. Nah, makanya dengan tanda fathah. Itu nanti akan kalian temui. Nah, ini amilnya, amil yang menyebabkan dia terbaca fathah, alkitabah, itu adalah khud. Ada fi'il amar khud. Ini yang menjadi amil. Jadi perubahan mulai kitabu, kitabi, kitabah, ini semuanya karena perbedaan amil yang masuk. Gara-gara zalika dibaca bu, gara-gara wawu kosam dibaca bi, gara-gara ada fi'il amar khud, maka dibaca ba. Nah ini. Nah, i'rab semacam ini, bu, bi, ba, ini masuk i'rab yang lafdzon. I'rab lafdzon itu maksudnya jelas, terlihat oleh tampak mata, kasat mata. Mata melihat ini beda-beda semuanya. Bu, bi, ba itu beda-beda semua, jelas harokatnya. Nah, walaupun dalam satu lafadz yang sama, kitab, tapi harokatnya berbeda. Kita dengan mata kepala kita secara melihat jelas bahwa ini ada perbedaan harokat. Nah, ini perubahan ini, i'rab ini masuk kategori i'rab lafdzon. Lalu kalau i'rab takdiron ada enggak? Ada. I'rab takdiron itu i'rab yang dikira-kirakan. Kira-kira dia mengalami i'rab, mengalami perubahan, walaupun secara tampak mata, secara kasat mata itu tidak terjadi perubahan, seolah-olah tidak terjadi perubahan, tapi nyatanya dia mengalami i'rab. Contoh, ini tadi saya ambilkan dari kalimat isim, lafadz alkitab, alkitab, alkitab. Nah, sekarang saya ambilkan lagi dari contoh kalimat isim juga untuk yang takdiron. Untuk yang takdiron, misalkan ada kalimat isim yang belakangnya itu alif layyinah, yaitu lafadz al-fatah, yang artinya pemuda. Lafadz al-fatah yang artinya pemuda.
Pertama ada teks ja'a al-fata. Kemudian ra'aitu, saya melihat al-fata. Lalu kemudian ada contoh marortu, saya lewat. Marortu bil. Marortu bil fatah. Jadi yang pertama ja'a al-fatah, ra'aitu al-fatah, kemudian marortu bil fatah. Nah ini tiga-tiganya ini ketika dibaca semuanya sama. Ja'al fata, ra'aitul fata, maratu bil fata. Dilihat pun juga sama. Tulisannya sama semua untuk yang al-fata ini. Seolah-olah tidak mengalami i'rab. Seolah-olah tidak mengalami perubahan. Padahal kalimat ini mengalami i'rab, mengalami perubahan. Tapi masuk yang kategori takdiron, dikira-kirakan. Nah, contoh yang pertama, untuk yang ja'a al-fata. Ja'a al-fata ini sebenarnya posisinya dia ini menjadi fa'il. Nanti kalau dalam ilmu nahwunya kalian akan mengetahui ketika ada fa'il maka dia harus berirob rofa dengan tanda domah. Nah, yang menyebabkan dia terbaca domah ya ini, amilnya adalah ini, amil ja'a ini. Gara-gara ada ja'a, maka lafaz al-fata ini berirob rofa dengan tanda domah. Domahnya dikira-kirakan. Nah, di sini dikira-kirakan di atas alif layyinah, kira-kira, takdiron. Ja'a al-fatayu, umpama dijelaskan itu bacanya begitu. Tapi karena dia berakhiran alif layyinah, maka tidak bisa menyandang harokat. Jadi kira-kira domahnya ada di atas alif layyinah. Seharusnya ja'a al-fatayu, seharusnya sama kayak ini, zalikal kitabu. Tapi karena ini lafdzon, kalau yang ini takdiron, dikira-kirakan. Nah, kemudian untuk yang kedua, ra'aitu al-fata, saya melihat al-fata ing seorang pemuda. Nah, di sini menjadi maf'ul. Maf'ul ini harus berirob nasab. Berirob nasab nanti tandanya menggunakan fathah. Nah, ini juga sama. Fathahnya kira-kira berada di atasnya alif layyinah. Nah, kira-kira di sini. Ra'aitu al-fataya, kira-kira. Nah, mengapa? Karena alif layyinah tidak bisa menyandang harokat. Jadi kira-kira fathahnya di sini. Terus kemudian marortu bil fata, saya lewat bertemu dengan seorang pemuda. Lafaz al-fata ini kemasukan huruf jerba. Kemasukan huruf jerba yang seharusnya terbaca jer khofat dengan tanda kasroh. Seharusnya bil fatayi seharusnya. Tapi karena dia berakhiran alif layyinah yang tidak bisa menyandang harokat, maka harokat kasrohnya kira-kira di sini. Sehingga lafaz al-fata semuanya ini yang ketika dibaca sama, semuanya sama, ja'al fata, ra'aitul fata, maratu bil fata, ini tetap mengalami i'rab, tetap mengalami perubahan, tapi perubahannya adalah secara takdiron. Secara takdiron, dikira-kirakan. Kira-kira domahnya di atas alif layyinah, kira-kira fathahnya di atas alif layyinah, kira-kira kasrohnya di bawahnya alif layyinah. Di sini ini semuanya kira-kira semua takdiron. Oke, bisa dipahami dari sini teman-teman. Untuk yang ini i'rabnya lafdzon, i'rabnya secara jelas. Untuk yang ini i'rabnya i'rab takdiron, dikira-kirakan. Satu lagi, saya ambil contoh.
Ini tadi kalimat isim yang belakangnya alif layyinah. Ada lagi kalimat isim yang belakangnya itu ya. Contohnya lafadz al-qadi. Nah, lafadz al-qadi yang artinya ini Pak Hakim. Nah, ini juga sama. Lafadz al-qadi ini sama dengan lafadz al-fata. Sama-sama kalimat isim, cuma bedanya kalau yang ini akhirnya alif layyinah, kalau yang ini akhirnya ya. Nah, lafadz isim yang akhirnya ya ini pun juga masuk kategori i'rob. Masuk kategori i'rob perubahan yang takdiron. Perubahannya itu dikira-kirakan. Ya walaupun seolah-olah tidak ada perubahan, sama kayak ini, ketika dibaca sama saja, tapi nyatanya dia mengalami i'rob, yaitu i'robnya secara takdiron, secara kira-kira. Contoh untuk yang pertama ini, Ja'a telah datang sopo al-qadi Pak Hakim. Nah, lafadz al-qadi ini seharusnya al-qadiyu, tapi karena karena isim yang belakangnya ya itu tidak bisa berat menyandang harokat, maka harokat dhammahnya ini dikira-kirakan. Jadi ketika dibaca ya tetap Ja'a al-qadi, itu bacanya tetap seperti itu, Ja'a al-qadi. Nek aslinya ya umpama ditampakkan ya Ja'a al-qadiyu, tapi karena berat menyandang harokat sehingga harokat dhammahnya dikira-kirakan. Jadi dia mengalami i'rob, mengalami perubahan, tapi perubahannya tidak jelas, tidak. Perubahannya adalah dikira-kirakan. Yang ketiga pun juga sama, marartu bil fata. Kalau yang ini berarti marartu bil qadi. Saya lewat ketemu dengan Pak Hakim. Nah, seharusnya marartu bil qadi seharusnya di sini. Nah, tapi karena berat menyandang harokat, maka kasrohnya ini dikira-kirakan. Kira-kira kasrohnya ada di sini. Nah, amil yang menyebabkan dia terbaca kasroh ya huruf jerba ini, sama kayak yang fatah ini tadi. Ini amilnya. Karena setiap i'rob pasti gara-gara ada amil, gara-gara ada faktornya. Lalu untuk yang kedua bagaimana? Nah, untuk yang kedua ini khusus kalimat isim. Semua kalimat isim yang akhirnya ya, ketika terbaca nasab, yang di sini saya ambil contoh ro'aitu, saya melihat al-qadiyah. Nah, kalau ini jelas, i'robnya jelas. Saya melihat Pak Qadi, saya melihat Pak Hakim. Kalau ini i'robnya adalah lafdon. Justru i'robnya masuk kategori lafdon sebenarnya. Masuk kategori lafdon. Tapi kenapa kok masih tetap kategori takdiron? Karena yang dua ini, lafadz yang dua, yang al-qadiyu dan al-qadiyi, yang sama-sama dikira-kirakan, ini sudah lebih dulu masuk ke takdiron. Sehingga untuk yang al-qadiyah ini, walaupun toh secara jelas dia ini i'robnya lafdon, cuman untuk mengkategorikan lafadz al-qadi, lafadz isim yang belakangnya ya, itu tetap mengikuti i'rob yang takdiron. Jadi kenapa kok yang ini lafdon tapi masuk kategori takdiron? Karena yang dua ini sudah lebih dulu masuk kategori takdiron. Jadi khusus untuk yang ini al-qadiyah, semua isim yang belakangnya ya, bukan hanya qadi saja. Nanti akan kalian temui
Kalimat isim yang belakangnya ya itu ketika nasab justru i'rabnya lafdhon, jelas. Ra'aitu al-qadiyah. Nah, lalu secara keseluruhan ini adalah kalimat yang mengalami i'rab secara lafdhon, jelas, semuanya jelas. Lalu kemudian al-fata dan al-qadi, kalimat isim yang belakangnya alif dan kalimat isim yang belakangnya ya, ini semuanya masuk kategori i'rab takdiron. I'rabnya semuanya dikira-kirakan, walaupun ada pengecualian yang ini. Nah, lalu ketika ditanya alasannya apa? Mengapa kok kalimat isim yang belakangnya alif dan kalimat isim yang belakangnya ya itu i'rabnya takdiron, kok i'rabnya dikira-kirakan? Mengapa? Karena untuk yang ini, untuk yang alif, isim yang belakangnya alif, itu alasannya ta'adzur. Semua kalimat isim yang belakangnya alif layyinah itu alasannya adalah ta'adzur, artinya sulit untuk menyandang harokat. Makanya harokatnya dikira-kirakan. Nah, masuk kategori takdiron. Jadi alasannya adalah ta'adzur. Untuk yang kalimat isim yang belakangnya ya, ini alasannya adalah fikol. Fikol itu berat menyandang harokat. Berat menyandang harokat, contohnya lafaz al-qadiyu. Ini yang menjadi ukuran berat itu adalah lidahnya orang Arab, bukan lidah kita. Kalau lidah kita mungkin kita bisa mengucapkan al-qadiyu, itu bisa. Tapi orang Arab ini susah. Tekstur mulutnya ini sulit untuk mengucapkan al-qadiyu. Bisa, tapi harus dieja pelan-pelan. Nah, sedangkan orang Arab itu kan kalau berbicara itu mereka cepat. Ya, jangankan orang Arab, kita saja juga memiliki teks atau lafaz yang sulit kita ucapkan. Yaitu contohnya apa? Laler menclok nang lore ril sepur. Nah, itu sulit kalau diucapkan. Walaupun orang Jawa loh ya, walaupun orang Jawa itu kalau mengucapkan itu harus benar-benar dieja. Karena kalau langsung ngomongin cepet kadang kebolak-balik. Laler menclok nang lore ril sepur itu kadang-kadang kebolak-balik. Itu merasa sulit. Orang Jawa sendiri merasa kesulitan. Nah, ini juga sama. Wong Arab ya podo. Mengucapkan al-qadiyu ini mereka sulit, lidahnya, teks mulutnya itu sulit. Nah, sehingga dikira-kirakan. Fikol, berat. Untuk yang contoh pertama dan yang ketiga. Kalau yang kedua justru ringan, khifah ringan. Lidahnya orang Arab ini mudah, habis qadiyah, habis meringis, mangap. Nah, ini mereka mudah. Kalau yang ini habis meringis, mencucu. Nah, ini kesulitan mereka. Al-qadiyu. Apalagi yang ketiga ini meringis mana? Al-qadiyi. Ini tekstur mulutnya itu mereka susah. Nah, kalau yang ini alasannya khifah, ringan. Kalau yang ini tadi fikol, berat. Ini juga sama, fikol, berat. Nah, kalau yang ini, tiga-tiganya ini, untuk yang alif belakangnya, untuk kalimat isim yang belakangnya alif layyinah, ini alasannya ta'adzur, sulit menyandang harokat. Ta'adzur. Oke. Ini semua masih contoh kalimat isim. Masih contoh kalimat isim yang ada kalanya i'rab lafdhon dan ada kalanya i'rab takdiron. Karena tadi sudah saya sampaikan, kalimat ada 3, yaitu isim, fiil, dan huruf. Dan yang mengalami perubahan isim sama fiil saja. Huruf tidak mengalami perubahan. Nah, yang sudah saya contohkan di sini adalah kalimat isim, baik yang lafdhon
ataupun yang takdiron. Nah, sekarang akan saya contohkan kalimat fiil. Kalimat fiil yang mengalami i'rab, yang mengalami perubahan. Saya hapus dulu ini ya, teman-teman. Nah, i'rab perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil yang masuk, baik secara jelas atau dikira-kirakan. Tadi untuk contoh yang isim. Sekarang contoh yang kalimat fiil. Kita tahu kalimat fiil ada 3, ada fiil madi, ada fiil mudhari, dan ada fiil amar. Nah, dari 3 ini ternyata yang mengalami i'rab hanya kalimat fiil mudhari saja. Nah, jadi yang saya contohkan di sini adalah contoh kalimat fiil mudhari yang mengalami i'rab. Sebab fiil madi itu tidak mengalami i'rab, sebab hukumnya mabni tetap. Terus fiil amar pun juga sama, hukumnya mabni atau tetap. Nah, contoh untuk kalimat fiil mudhari yang perubahannya i'rabnya ini lafdon yang jelas. Contoh misalkan ada lafadz yanzuru. Yanzuru apa artinya? Yanzuru, teman-teman? Ah iya, yanzuru itu artinya menolong. Kemudian ada lagi an yansuro. Nah, perubahan yansuru menjadi yansuro. Kemudian lam yansur. Nah, di sini ada perubahan dari teks yansuru, an yansuro, kemudian lam yansur. Nah, ini kalimat fiil yansuru ini, fiil mudhari ini mengalami i'rab, mengalami perubahan secara jelas. Jelasnya kita bisa tahu harokatnya dhamma, an yansuro harokatnya fathah, kemudian lam yansur harokatnya sukun. Nah, ini semuanya mengalami i'rab, mengalami perubahan dan masuk kategori perubahan yang lafdzon, yang secara jelas. Amilnya mana? Iya, kita tetap membahas likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Jadi berubahnya ini karena ada amil, karena ada faktor. Yansuru ini dia kenapa terbaca dhammah, kok tidak dibaca ini saja fathah kayak an yansuro ini? Ini mengapa? Karena amilnya dia menjadi permulaan. Menjadi permulaan atau bahasanya tidak ada amil nawasib atau amil jazm. Tajarrud anin nawasibi wal jawazimi. Jadi di awalnya ini, di awal kalimatnya tidak ada amil nasab atau amil jazm. Makanya fi'il mudhari itu kalau tidak kemasukan amil nasab sama tidak kemasukan amil jazm, ya harus dibaca rofa dengan tanda dhammah. Nah, ini yansuru. Nah, baru yang bawahnya ini ketika kemasukan amil nasab an, maka tidak boleh lagi dibaca yansuru. An yansuru tidak boleh, maka harus dibaca fathah karena kemasukan amil nasab an yansuro. Nah, ketika kemasukan amil jazm ini juga sama, tidak boleh dibaca rofa lagi, atau tetap kayak fathah ini tidak boleh, harus diganti menjadi lam yansur, dibaca jazm, dibaca jazm dengan tanda sukun.
ini semuanya kalimat fi'il mudhari yang mengalami i'rab secara jelas atau lafdzon. Amilnya, faktornya, kalau yang yansuru ini faktornya adalah tidak adanya amil nasab dan amil jazm. Kalau ini amilnya adalah an ini. Amilnya, faktornya adalah amil nasab ini, an. Kalau yang yansur, amilnya, faktornya adalah lam ini. Oke. Baru kemudian ada kalimat fi'il yang masuk kategori i'rab perubahan secara dikira-kirakan, secara takdiron. Kalau tadi ada isim yang belakangnya alif dan isim yang belakangnya ya, dalam kalimat fi'il pun juga sama. Ada yang belakangnya alif layyinah, ada juga yang belakangnya ya. Nah, sekarang saya ambil contoh untuk kalimat fi'il mudhari yang belakangnya alif layyinah. Contohnya begini. Ada lafaz yakhsha, khosya yakhsha. Ini fi'il, kalimat fi'il mudhari yang belakangnya alif layyinah. Kemudian an yakhsha, saya samakan dengan yang samping. An yakhsha. Kemudian lam. Nah, untuk yang pertama, lafaz yakhsha seharusnya sama dengan yansuru. Dia mengalami i'rab, mengalami perubahan, yaitu terbaca dhammah karena depannya tidak ada amil nasab atau amil jazm. Yakhsha pun juga sama. Karena depannya tidak ada amil nasab atau tidak ada amil jazm, maka yakhsha ini harus dibaca rofa. Tapi karena belakangnya alif layyinah, maka yang harusnya dibaca rofa dengan tanda dhammah ini dikira-kirakan. Kira-kira dhammahnya di sini. Nah, yakhshayu kira-kira, tapi kira-kira di sini takdiron. Masalahnya karena belakangnya merupakan alif layyinah. Nah, untuk yang kedua ini juga sama. An yakhsha, kemasukan amil nasab. Kalau disamakan dengan yang jelas ini, yang lafdzon harusnya yakhshaya, an yakhshaya. Tapi karena ini belakangnya alif layyinah, maka ya dikira-kirakan. Kira-kira fathahnya ada di situ, ada di atas alif layyinah, kira-kira. Nah, untuk yang terakhir, ketika kemasukan amil jazm, lafaz yakhsha yang tadinya dalam dua contoh awal ini ada alif layyinahnya, pada contoh yang ketiga lam yakhsha ini alif layyinahnya dibuang. Karena ada kaidah baru, ada tuntutan baru ketika ada amil jazm dan kalimat fi'ilnya ini kok berupa alif layyinah, ada huruf ilatnya, maka harus dibuang. Sehingga jadilah seperti ini, lam yakhsha. Ciri untuk mengetahui di situ ada alif yang dibuang, nah ini harokat fathah yang ada di shinnya ini menjadi indikator, menjadi tanda bahwa di situ sebenarnya ada alifnya, ada alif layyinahnya yang dibuang. Nah, ini untuk contoh yang kalimat fi'il yang belakangnya alif layyinah. Lalu kemudian ada lagi kalimat fi'il mudhari yang belakangnya ya. Sama kayak isim yang tadi itu, ada isim yang belakangnya alif layyinah, ada isim yang belakangnya ya. Fi'il mudhari juga sama.
Ada yang belakangnya alif layinah, ada yang belakangnya ya. Contoh untuk yang belakangnya ya, misalkan yarmi. Nah, yarmi. Kemudian an, masukkan amil nasab dan amil jazm. Nah, untuk yang fi'il mudhari' yang belakangnya ya, contoh yang pertama yarmi, ketika di awalnya ini tidak ada amil nasab atau amil jazm, maka seharusnya dia yarmiyu seperti yansuru itu. Tapi karena akhirnya berupa ya, maka dhammahnya dikira-kirakan. Alasannya sama kayak kalimat isim yang belakangnya ya, yaitu fikol, berat. Aslinya yarmiyu, tapi karena orang Arab ini berat mengucapkan yarmiyu, maka dikira-kirakan yarmi. Untuk yang kedua, untuk yang kedua ini mereka mudah, sehingga ketika kemasukan amil nasab an yarmiya jelas, i'rabnya jelas, an yarmiya. Terus kemudian untuk yang jazm ini karena belakangnya ya harus dibuang sehingga menjadi lam yarmi. Nah, begitu. Karena ada tuntutan baru, ada kaidah baru, ketika amil jazm dan belakangnya adalah huruf ilat, maka harus dibuang. Huruf ilatnya harus dibuang. Indikator atau tanda bahwa di situ ada ya yang dibuang adalah harokat kasroh yang ada di mim itu, lam yarmi, itu menunjukkan ada ya yang dibuang. Karena yang sesuai dengan ya kan harokatnya kasroh. Kalau yang sesuai dengan alif, harokatnya adalah fathah. Nah, satu lagi, ada kalimat fi'il yang belakangnya ini wawu. Belakangnya itu wawu. Contoh lafadz yad'u. Ini hukumnya sama dengan ya, cuma beda belakangnya aja. Yad'u, da'a yad'u, da'a yad'u. Yad'u seharusnya yad'u, ada dhammahnya di sini. Tapi karena sulit mengucapkan yad'u, sehingga dikira-kirakan, kira-kira dhammahnya di sini, di atas wawu. Nah, ketika kemasukan amil nasab, ini jelas an yad'uwa, an yad'uwa. Kemudian ketika kemasukan amil jazm, ini karena huruf ilat, maka harus dibuang menjadi lam yad'u. Nah, lam yad'u dibuang karena memang kalau ada amil jazm dan belakangnya kalimat fi'il itu huruf ilat, maka harus dibuang. Indikatornya, petunjuknya ini, harokat dhammah yang ada di ain yad'u, itu menunjukkan bahwa di situ ada wawu yang dibuang. Nah, inilah sekilas tentang perubahan i'rab untuk yang kalimat fi'il, yaitu fi'il mudhari' yang jelas. Kemudian yang tiga ini termasuk fi'il mudhari' yang i'rabnya takdiron, i'rabnya dikira-kirakan. Jadi udah saya kasih contoh tadi dari contoh definisi i'rab adalah perubahan akhir kalimat. Nah, kalimat itu yang mengalami i'rab hanya dua, yaitu isim dan fi'il. Tadi udah saya kasih contoh, isimnya yang jelas dan fi'ilnya yang ini tadi. Isim yang jelas sama takdiron juga sudah, fi'il yang lafdon sama takdiron juga sudah. Oke, mungkin bisa dicatat dulu sama teman-teman, silahkan.
Oke, baik, jika sudah dicatat dan disimak, maka kita lanjutkan dari yang ada di kitabnya itu. Setelah kita mempelajari definisi, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdzan au takdiron. Maka di sini yang ada di kitabnya itu ada semacam kayak diagram atau skema. I'rab di situ ada 4, kemudian kalimat isim dan kalimat fi'il. Oke, akan saya tuliskan di papan. Nah, ini sesuai yang ada di kitabnya, i'rab itu terbagi menjadi 4. Tadi mungkin kalian sempat mendengarkan apa sih rofa, apa sih nasab, apa sih jazm. Nah, itu semua adalah macam-macamnya i'rab. Nah, ini macamnya i'rab itu memang terbagi menjadi 4. Ada i'rab rofa, kemudian ada i'rab nasab, ada i'rab khafad atau jer, dan yang terakhir ada i'rab jazm. Nah, ini semuanya macam-macamnya i'rab. Macam-macam dari kalimat yang berubah. Jadi kalimat isim ada yang beri'rab rofa, ada beri'rab nasab, ada yang beri'rab jazm. Untuk yang fi'il ada yang beri'rab rofa, nasab, dan jazm. Nah, makanya di kitabnya itu yang pertama i'rab terbagi 4. Lalu kemudian untuk kalimat isim, kan tadi sudah saya terangkan, kalimat yang mengalami perubahan hanya kalimat isim dan kalimat fi'il. Nah, untuk kalimat isim, maka i'rabnya ini adalah i'rab rofa, kemudian i'rab nasab, dan i'rab khafad. Jazm tidak ada yang masuk di kalimat isim. Nah, kalau yang fi'il, i'rabnya adalah i'rab rofa, sama, kemudian i'rab nasab, sama. Nah, yang terakhir, kalau untuk fi'il, ini i'rabnya jazm, tidak ada i'rab khafad. Jadi imbang. Kalau isim itu i'rabnya rofa, nasab, sama khafad. Kalau fi'il i'rabnya rofa, nasab, sama jazm. Jadi keempat-empatnya ini, 4 i'rab ini semuanya tidak bisa masuk ke isim. Karena yang masuk ke isim hanya rofa, nasab, khafad saja. Jazm tidak bisa masuk. Kalau fi'il yang masuk hanya rofa, nasab, sama jazm. Khafad tidak ada yang masuk ke fi'il. Oke. Ini nanti yang akan kalian pelajari, mulai dari definisi i'rab tadi, arti perubahan itu apa, lalu kemudian pembagian i'rab, dan kalimat isim itu i'rabnya apa saja, fi'il ini i'rabnya apa saja, semuanya sudah kita pelajari bersama-sama. Tinggal nanti kalian kalian catat, atau kalau perlu kalian diskusikan. Jika nanti ada pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan, akan saya buka pertanyaan atau akan saya jawab pada pertemuan yang akan berikutnya, yang akan datang. Dan sekian dulu dari saya. Barangkali saya menyampaikan
IROB ini ada kekurangannya atau masih belum bisa diterima dengan baik, maka saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah yang sedang menjalani pembelajaran daring saat ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun, sehingga bisa mengikuti pembelajaran di MAMG dengan sehat, dengan terus tetap semangat. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.